hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kali ini Lause Christine akan ditemani oleh Lause Yudit, ada Lause Maria. Selamat siang. Dan kita sebelum memulai ibadah kita akan menaikkan doa dulu kepada Bapa kita di surga yang akan dipimpin oleh Lause Yudit. Ya, jadi sekalian mari kita berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Hari ini kami bisa kembali beribadah dan juga datang ke hadirat-Mu, walaupun kami di rumah masing-masing. Bapa, kami serahkan setiap ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan setiap hati kami, pikiran kami, dan juga setiap waktu yang kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyikan satu lagu dulu. Kita nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Ya, mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan Mas Sekolah Minggu biar lebih semangat lagi dengan gerakan. Rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke anak-anak, kita masih akan memuji Tuhan dengan pujian I Wanna Do Right. Nanti kita akan nyanyikan 2 kali. Yang pertama kali kita nyanyikannya dengan pelan dan kita sekalian belajar gerakannya. Ikuti Lause ya. I Wanna Do Right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Oke adik-adik, kita lebih semangat lagi. Kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan gerakan dan dengan semangat yang lebih lagi. Siap semuanya? Siap. I wanna do right, wanna do us right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you.
more like you. Nah, anak-anak gimana ujiannya? Seru bukan? Nah, gimana? Mau lagi nggak? Mau dong, mau ya Dokter Maria ya, siap-siap ya, untuk ujian berikutnya ya. Oke, anak-anak siap ya, masih dalam posisi berdiri, kita akan lanjutkan ujian kita lagi. Lalu kita anak Tuhan zaman sekarang, kita buktikan. Oke, siap ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Oke, sekarang kita ulangi sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asih, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asih, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asih, hidupku jadi miliknya. Asih, hidupku jadi miliknya. Asih. Sekarang saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Persiapkan hatiku untuk mendengar firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersama dalam doa, semua angkat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu lagi. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau mendengarkan dan telinga yang mau mendengarkan juga Bapa. Dan juga kami serahkan setiap waktu ke depan di dalam tangan-Mu. Karena tolong kami, berikan kami fokus dan juga perhatian untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi. Halo, Mara, kamu lagi ngapain? Aku baru selesai lihat YouTube nih. Oh, lihat YouTube yang apaan? Itu loh, sekolah minggu yang di YouTube. Aku kan rajin. Kamu udah belum? Bentar lagi deh. Aku masih belum sarapan. Baru aja bangun. Maria, sekarang enak ya, semua online. Sekolah online, ibadah juga online. Kita bebas loh, bangun jam berapa, ibadah jam berapa. Gak usah buru-buru ke gereja. Iya, aku juga seneng sekarang. Papa mamaku di rumah terus. Aku dimasakin enak-enak tiap hari lagi. Mamaku jadi masak terus. Wih, kita harus terima kasih nih sama Tuhan dan Nyonya Wuhan. Bentar lagi ya, aku mau minta beli HP baru. HP Q ini udah gak bagus. Buat tugas-tugas udah susah sekali. Iya, sama aku juga mau minta beliin baru. Asik-asik. Biar online begini kita jadi bisa upgrade HP deh. Bahasa Yudit. Ini loh, kita kan udah ini ya, udah cukup lama ya kondisi sekarang nih, karena corona ini kan harus di rumah, ibadah di rumah, sekolah dari rumah gitu ya. Nah, bosen loh aku. Nah, tapi ini loh, saya dengar nih kabar bahwa kebanyakan anak-anak sekarang lebih suka loh kondisi begini, karena dengan begitu mereka bisa pakai gadget terus untuk online gitu. Nah, kalau aku sedih ya, nggak ibadah lagi sama ini anak suami. Kangen ya, Iya, tapi anak-anak suami itu kita kayak anak-anak kebanyakan itu nggak ya, jadi lebih seneng pakai online gitu. Karena maksudnya mereka serius nggak ya gitu ya, iya, kalau ibadah di rumah gitu ya. Soalnya kan mereka bilang kalau dengan online begini mereka bisa bangunnya siang-siang apa gitu. Itu sih gimana ya mereka ya? Apa nggak ya dari orang tua ya? Kayaknya enggak ya, Dit ya. Anak-anak sekolah minggu kita baik-baik ya, Dit ya. Iya. Kayaknya nggak gitu ya. Iya. Nah, Nggak usah sedih juga masalah hari ini.
Ya nggak bener nggak? Betul, betul. Jangan sedih juga lah. Ini kan cuma untuk sementara waktu dalam kondisi kayak begini. Nah, untuk yang adik-adik kita di rumah nih, ya Lause Yudit, Lause Maria, saya mau ngasih tahu juga nih, sekolah minggu itu walaupun cuma online, itu tuh sebenarnya kita juga tetap harus serius. Gak boleh main-main, karena yang kita hadapi saat itu walaupun cuma di depan layar, itu adalah Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Nah, sebenarnya gampang kalau misalnya kita itu mau ngikutin ibadah online secara benar. Ada cara-caranya loh, gitu. Gimana dong? Kita kasih tahu ya ke adik-adik kita di rumah ya, ke Oke. anak-anak ya. Caranya gampang banget. Mula-mula anak-anak itu di rumah ajakin papa mamanya untuk buka YouTube Sekolah Minggu GKY Kuta Bali. Terus duduk bareng-bareng. Lalu bukan cuma duduk bareng-bareng, harus pakai baju yang rapi dan sopan. Gak boleh pakai baju tidur, Lause. Jadi persis seperti kalau kita datang ibadah ke gereja. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus ngikutin instruksi tata ibadah yang betul, kayak di gereja juga. Jadi kita ngangkat pujian dulu, lalu kita doa pembukaan, lalu kita menyembah Tuhan. Nah gitu, jadi sebenarnya sama. Terus cara berikutnya apalagi yang paling penting? Harus fokus saat ibadah. Kenapa mesti fokus? Iya, nggak boleh lari-lari. Sebab tadi Lause cerita katanya ada yang suka lari-lari ya kalau misalnya pas ibadah atau lagi sekolah online. Itu sebenarnya nggak boleh. Mesti duduk, fokus, terus siapkan telinganya baik-baik. Jadi dengerin apa yang akan disampaikan. Itu. Yang paling pentingnya cara terakhir ya, setiap minggu itu kita harus tahu itu harinya Tuhan. Jadi kita harus menyiapkan hati kita untuk Tuhan, karena setiap minggu walaupun kita ibadah online nih anak-anak, itu yang kita hadapi, yang akan kita sembah, yang akan kita puji adalah Sang Pencipta kita, Bapa kita di surga. Jadi adik-adik semua harus menyiapkan hati untuk Tuhan Yesus. Begitu, Lause Yudit, Lause Maria. Nanti tolong diingetin lagi ya di grup kelas masing-masing. Supaya anak-anak gak lupa gitu. Terus, oh iya, aku mau kasih tahu loh, Lause Yudit, Lause Maria tahu nggak? Zaman sekarang itu, medsos itu ternyata itu bukan buatan baru. Ada dari dulu. Di Alkitab tuh ada banget dari dulu. Iya loh. Kan zaman-zaman dulu kan belum ada telepon segala macam. Ih, aku juga baru tahu. Tapi aku udah baca tentang itu. Lause Yudit pasti lebih tahu nih dari kita. Tahu nggak, Lause? Tahu? Benar Lause. Ya benar. Nah, sebenarnya ini ceritanya bisa ceritain, tapi kita pindah dulu ya. Kenapa sih? Kok rasanya kaki Lause kesemutan nih? Kesemutan ya? Kita pindah Iya ke sana deh, yuk kita pindah ke sana aja ya, Se. Iya. Yuk, aku penasaran loh, Se, pengen dengar ceritanya. Nah, di sini kan udah enak nih duduk. Nah, sekarang saya akan jelasin nih apa yang Lause jelasin tadi, bicarain gitu ya. Dan adik-adik di rumah juga harus simak yang baik apa yang bakal Lause sampein. Nah, sebenarnya konsep yang ada di media sosial ataupun apa yang kita pakai di gadget itu semua udah ada di dalam Alkitab gitu ya. Dan itu dimulai dari mana? Dari segala apa yang telah dijadikan oleh Allah, dan segala apa yang dijadikan oleh Allah itu pastinya baik dan bermanfaat ya. Yuk kita sama-sama buka yuk di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10. Saya pakai gadget bisa. Iya. Saya juga pakai gadget. Nah, ini salah satunya teman-teman. Jadi segala sesuatu yang dijadikan Allah itu baik ketika kita menggunakannya dengan baik, dengan membuka Alkitab ataupun dengan cara live seperti ini. Yaitu adik-adik di rumah bisa juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat gadget. Nah, ini adalah segala sesuatu yang dijadikan Allah baik dong, bisa dipakai dengan baik ketika kita pakai semuanya untuk kemuliaan nama Allah. Yuk kita buka ya 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Nah, Lause bakal bacain buat adik-adik sekalian.
1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, adik-adik di sini dijelaskan ya bahwa segala sesuatu diperbolehkan dan itu benar, tapi bukan segala sesuatu itu berguna gitu ya. Kita bisa lihat media sosial bisa dipakai dengan hal positif seperti ini, buka kitab, seperti adik-adik di rumah bisa menonton firman Tuhan. Tapi juga media sosial dan gadget bisa dipakai dengan hal-hal yang salah ataupun hal-hal yang akhirnya nggak berguna gitu ya, ataupun apapun gitu ya. Nah, tapi media sosial ini udah, konsep-konsep yang ada di media sosial ini udah ada sejak dahulu gitu ya. Nah, apa salah satu ataupun yang hal lainnya kita bakal lihat ya. Yang pertama adalah penerimaan tanpa syarat. Itu udah ada di dalam Roma 5 ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Nah, adik bisa baca sendiri di rumah ayat itu. Ya, kalau adik-adik punya, misalkan punya Facebook, punya Instagram, punya akun apapun, nah ketika kalian di-add sama orang lain, itu pasti juga kita harus bisa konfirmasi orang itu dong, apakah kita kenal, kita akan add dia sebagai teman kita juga atau enggak. Itu kan adik-adik juga melalui seleksi yang ada ya, apakah ini kita kenal ataupun ini sesuai dengan apa yang kita cocok untuk berteman atau enggak gitu ya. Iya tuh aku juga gitu. Kalau misalnya mau add friend nih di Facebook, Iya. kalau nggak kenal aku nggak mau loh. Iya. Saya juga Gitu ya loh sama ada Ria. yang dilihat dulu pendapat nggak ada kemana. Nggak mau ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi banyak orang mau add ataupun apa terima harus melalui seleksi dulu. Tapi Tuhan Yesus berbeda, adik. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, apapun latar belakang kita, dari mana kita. Tuhan Yesus nggak terima kita Nggak pilih-pilih nggak ya. pilih-pilih ya, apakah kita kaya atau kita pintar di sekolah atau gimana pun gitu ya, ataupun kita ganteng ataupun kita perempuan atau laki gitu. Nah, jadi adik-adik di rumah, salah satu yang kita bisa pelajarin dari apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah kita harus juga bisa menerima orang dengan baik, teman-teman di sekolah, orang tua kita, adik kita, saudara kita, kakak kita, teman-teman di gereja. Kita harus juga bisa menerima mereka tanpa syarat dengan baik gitu ya, apa yang kita pelajarin lewat Tuhan Yesus. Nah, Terus ada lagi nggak selain penerimaan itu? iya, itu salah satunya. Yang kedua nih adik-adik, selain penerimaan, kita juga bisa dengan penghargaan gitu ya, penghargaan. Nah, kalau misalkan adik-adik ngepost sesuatu gitu ya, masukin gambar atau foto ke media sosial, Instagram atau Facebook, pasti ada like atau komen gitu ya, like atau komen. Nah, ketika adik-adik menerima like atau komen, apa sih yang adik-adik rasa yang selalu rasain sebenarnya? Seneng lah. Seneng ya. Soalnya orang kan demen sama apa yang kita posting. Iya. Jadi ketika kita kirim gambar ataupun apa, terus ada orang kasih kita suka, tanda like, itu berarti orang itu menghargai kita ataupun ngerasa kita tuh dihargai gitu ya. Nah, zaman dahulu juga udah ada gitu ya konsep di dalam Alkitab bahwa penghargaan terbesar kita adalah ketika Tuhan mengasihi kita gitu ya. Tuhan mengasihi kita lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib gitu ya. Dan itu jauh lebih berharga daripada apa yang orang-orang di sini bisa kasih gitu, misalkan like ataupun apa gitu. Pengorbanan Tuhan Yesus lebih besar gitu ya. Penghargaan kita sebagai anaknya yang telah ditebus dari dosa-dosa kita itu lebih berharga adik-adik ketimbang like ataupun komen yang ada di media sosial gitu ya. Tapi konsepnya tetap sama, yaitu adanya penghargaan. Like itu ya, Like itu. Tapi Tuhan Yesus like kita tuh benar-benar ya. Iya, benar-benar mengasihi kita tanpa syarat tadi yang dibilang gitu ya, menerima dan juga mengasihi. Mungkin orang-orang juga nge-like kan, oh suka-suka aja tinggal pencet-pencet, tapi Tuhan Yesus enggak kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah perhatian yang tulus gitu ya. Nah, adik-adik sering kali di dalam media sosial bisa berguna itu ketika kita memberikan hal-hal yang positif gitu ya. Misalkan kita mengirim satu gambar ataupun kita melihat satu gambar terus kita komentar hal-hal yang positif gitu. Dan
dan itu orang akan merasa bagaimana diperhatikan secara khusus. Nah, adik-adik di rumah juga bisa merasa diperhatikan ketika memberikan komentar yang baik gitu ya, ataupun meninggalkan sesuatu yang baik untuk orang lain, memberikan perhatian yang khusus ya, dengan cara mungkin kita lihat ketika kita sekolah minggu, kita lihat teman kita di sekolah minggu nggak datang, terus kita telepon pakai gadget kita gitu ya, kita telepon pakai gadget kita tanya kabarnya gitu ya, kita tanya kabarnya gimana, kenapa nggak sekolah minggu, ternyata dia sakit atau gimana. Terus ketika dia ditelepon seperti itu kan ngerasa bahwa kita memberikan perhatian khusus kepada mereka gitu ya, perhatian yang tulus gitu kepada mereka gitu. Nah, Losa pernah nggak sih ketika ada anak sekolah minggu kita, terus waktu Losa ngajar ternyata dia nggak hadir, terus Losa telepon? Pernah sih, saya pernah. Kamu pernah nggak, Ma? Lewat ini sih lebih seringnya lewat WA. Kan Lewat kita ada WA, ya. WA grup orang tua, jadi ditanyain kenapa sih ini nggak masuk, nggak datang ke sekolah minggu gitu. Jadi kasih tahu lah di grup itu gitu. Iya, jadi ya yang ketiga kita bisa lihat ya adik-adik bahwa perhatian yang khusus itu bisa kita lalui melalui media sosial gitu ya, dan kita bisa pakai semuanya dengan baik ketika kita memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita melakukan sebuah media sosial dengan baik, itu salah satu contohnya buka Alkitab, menelpon teman kita kalau teman kita sedang ada masalah, bukan menggunakannya dengan menghabiskan waktu untuk berjam-jam main game ataupun nonton film yang nggak diizinkan ataupun apapun gitu ya. Nah, jadi gitu penjelasannya nih Losa dan adik-adik sekalian. Semua pada paham nggak sih? Alkitab kita tuh keren ya, Lause. Iya. Ternyata medsos itu kita zaman sekarang ini dari dulu Tuhan udah bikin, udah ciptain duluan daripada manusia. Luar biasa loh. Aku kalau nggak diterangin kayak gitu, aku nggak tahu loh detailnya sampai kayak gitu loh, Lause. Waktu itu makanya orang bilang Alkitab itu sebenarnya komplit. Oh iya, betul. Menjelaskan segala sesuatu dari zaman ke zaman. Benar. Jadi berarti ini dong ya kan kondisi sekarang kita ibadah online itu sebenarnya tidak apa-apa, karena kan tadi firman Tuhannya bilang segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Berarti kalau misalnya kita Boleh main HP. pakai untuk sesuatu yang berguna, dan apalagi dalam kondisi yang seperti ini boleh, asal kita bukan misalnya ibadah tapi bukan terus main-main gitu, tapi Iya. betul-betul pakai gadget kita untuk jadi sarana lah gitu ya. Iya. Jadi main gadget itu sebenarnya boleh, memang zaman sekarang itu kita harus tahu gadget supaya nggak gaptek gitu loh, Yudi. Kayak orang ketinggalan zaman. Gitu. Cuma ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya loh adik-adik, anak-anak di rumah. Boleh main gadget tapi izin dulu ke papa mama, boleh atau enggak. Lalu ada waktunya, nggak boleh lama-lama kalau main gadget. Kenapa nggak boleh lama-lama? Soalnya gini, kayak aku nih ya, aku kalau misalnya main gadget kelamaan, mataku suka berair gitu, suka sakit. Nah, adik-adik untuk menghindari supaya mata kita tetap sehat, kita harus memperhatikan pada saat kita main gadget nggak boleh lebih dari 30 menit atau 1 jam. Penggunaan seperlunya. Iya, betul. Penggunaan seperlunya. Tuh. Jadi, untuk kedepannya, kita harus tahu bagaimana cara memanfaatkan gadget kita secara baik dan benar. Gitu aja sih, Kalau gitu, sekarang kita tutup hari ini firman Tuhan. Iya. Kita akan doa Bapa kami ya, Lause. Ya, tunggu dulu. Apa? Kayak kita lupa sesuatu deh. Apa? Kayak kita perlu ayat hafalan juga ya. Oh iya, buat adik-adik di rumah. Iya. Iya. Nah, ayat hafalan hari ini terambil tadi sama seperti ayat firman Tuhan tadi adik-adik dari 1 Korintus 10, tapi ayatnya yang ke-23a. Jadi hanya setengah aja ya adik-adik. Ya, saya bakal bacain sekali lagi dan adik-adik bisa hafalin di rumah. Nah, 1 Korintus 10 ayat 23a. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, sampai di situ tuh. Oke. Oke, Lause. Mari kita lipat tangan kita semuanya. Tutup matanya, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa di minggu semuanya. depan.